Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 April 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, teristimewa para pemirsa dan pendengar setia Daily Fresh Juice di mana saja kalian berada. Hari ini hari Rabu Pekan Suci, saya Pastor John Laba SDB dari Komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Seperti biasanya saya akan membacakan teks Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 26 ayat 14-25 dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dan ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka lalu membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Dan Yesus menjawab, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Memandang Yesus yang tersalib. Kita sedang berada di hari Rabu Pekan Suci, sehari sebelum kita memulai Tri Hari Suci. Mungkin saja pikiran kita sudah lebih tertuju kepada Tri Hari Suci. Namun saya mau mengatakan pada kalian semua bahwa hari Rabu ini tetaplah penting untuk mempersiapkan kita memasuki Tri Hari Suci dan merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Pada hari Rabu ini, Tuhan menyapa kita untuk memandang Yesus dengan sorot mata penuh cinta
karena Dia sudah lebih dahulu mencintai kita. Saya teringat pada Bapak Suci Paus Fransiskus. Dalam sebuah homilinya pada Pekan Suci tahun 2021 yang lalu, dia mengatakan begini: marilah kita memandang Yesus di kayu salib dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus, betapa Engkau mengasihi aku. Betapa berharga aku di matamu. Mari kita menyatakan rasa kagum kita kepadanya. Kebesaran hidup kita bukan terletak pada melimpahnya harta benda yang kita miliki dan popularitas pribadi kita, melainkan pada kesadaran bahwa kita memang dikasihi oleh Tuhan apa adanya. Kata-kata Bapak Suci yang bagi saya super sekali sebelum kita memasuki Tri Hari Suci ini. Kita memandang Yesus dan membiarkan diri kita berada di hadiratnya dan mengatakan, Tuhan Yesus, betapa Engkau mengasihi aku. Luar biasa. Saya merasa yakin bahwa selama masa Prapaskah ini, lebih khusus lagi pada kesempatan kita melakukan ibadat jalan salib, mata kita semua juga tertuju pada Yesus tersalib. Di saat seperti itulah kita perlu berani menunjukkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan mensyukuri cinta kasih-Nya kepada kita. Pada hari ini mata kita tertuju sekali lagi kepada Yesus. Selama 3 tahun Ia berjalan bersama para muridnya, ternyata ada satu di antara mereka yang menjadi pengkhianat. Yudas Iskariot adalah namanya. Dia dilabel pengkhianat Yesus. Dia adalah pemegang kas atau bendahara komunitas Yesus. Dia tidak menyatu dengan Yesus, tetapi dia lebih menyatu pada harta kekayaan dan popularitasnya. Itu sebabnya ia bahkan menjual Yesus sang gurunya seharga 30 perak kepada para imam kepala. Yudas Iskariot adalah sosok bendahara yang tamak, yang pikirannya hanya uang saja dan merupakan nilai-nilai luhur manusia. Guru dan Tuhannya saja ia menjualnya dengan harga murah. Tentu saja kita semua yang mendengar Injil hari ini merasa kecewa dan tersakiti. Tuhan Yesus menyadari bahwa pengkhianatan Yudas Iskariot akan sungguh terjadi. Semuanya itu terungkap pada malam perjamuan terakhir, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Pada saat mereka sedang makan bersama, Yesus mengatakan kepada para muridnya tentang pengkhianatan ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Perkataan Yesus ini mengundang polemik di dalam komunitasnya. Para murid kasak-kusuk dan saling bertanya satu sama lain, "Bukan aku, ya Tuhan?" Hanya Yudas Iskariot yang tetap melihat Yesus sebagai manusia, sang guru, sehingga ia bertanya, "Bukan aku, ya Rabi?" Kepada para murid yang lain, Tuhan Yesus berkata, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.
perkataan Yesus ini sangat keras. Hanya saja pada saat itu mereka belum mengerti maksud perkataan dari Yesus. Sedangkan kepada Yudas Iskariot, Tuhan Yesus ternyata mengatakan sesuatu yang berbeda. Ketika Yudas mengatakan, "Bukan aku ya Rabi?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Kita melihat di sini dua pertanyaan yang berbeda dari para murid dan juga dua jawaban yang berbeda dari Yesus kepada mereka. Ada sisi manusia yang diwakili oleh Yudas Iskariot dan ada sisi ilahi, yaitu jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada para murid karena mereka menyapa Dia sebagai Tuhan. Cinta dan pengkhianatan itu selalu terjadi di antara kita. Banyak di antara kita yang pernah merasakan kekuatan dan keindahan sebuah cinta. Itu begitu menggembirakan. Banyak juga di antara kita yang merasakan kehancuran hidup karena sebuah pengkhianatan. Lebih lagi yang berkhianat adalah orang yang dekat dengan kita. Dalam komunitas Yesus pernah terjadi cinta dan pengkhianatan, penyangkalan dan pengakuan kembali akan Yesus sebagai Tuhan. Mari kita kembali memandang Yesus tersalib dan mengaguminya. Betapa Dia begitu mencintai kita semua. Saudari dan saudara, lalu apa yang harus kita lakukan pada hari Rabu ini? Kita mendengar kisah sedih bagaimana Yudas Iskariot tega menjual Yesus, sang gurunya, seharga 30 perak kepada para imam kepala. Pada saat ini masih begitu maraknya perdagangan orang. Masih ada Yesus-Yesus yang lain yang tega dijual oleh Yudas Iskariot zaman now. Ini merupakan sebuah keprihatinan yang besar dari Gereja Katolik. Saya teringat Bapak Kardinal Ignatius Suharyo dalam surat Gembala Prapaskah untuk umat di KAJ, Keuskupan Agung Jakarta, tahun 2023 ini mengatakan, "Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk secara khusus menyadari satu dari antara kejahatan kemanusiaan yang paling besar, yang langsung berlawanan dengan cita-cita kesejahteraan bersama, yaitu perdagangan orang." Dia mengatakan, saudara-saudari kita yang paling miskin, yang rentan dan difabel, serta perempuan dari segala usia dan anak-anak, kaum migran, pengungsi, dan saudara-saudara kita yang datang dari keluarga yang tidak harmonis, sangat rentan untuk dieksploitasi oleh praktek perdagangan manusia. Dan itu yang sedang terjadi dalam masyarakat kita. Ini adalah sebuah realitas bahwa masih ada begitu banyak Yesus yang dikorbankan, diperdagangkan. Mereka dianggap seperti bukan manusia, seperti barang saja. Dan masih ada Yudas Iskariot zaman now yang tega melakukan itu kepada sesama manusianya. Ini adalah sungguh kejahatan kemanusiaan yang paling besar. Menjelang Tri Hari Suci ini, mari kita memandang Yesus yang mencintai kita semua. Dia yang menghargai martabat hidup kita. Betapa indahnya ketika kita bisa menghargai sesama manusia sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Yesus melakukannya, maka mari kita patut melakukannya juga. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, apa adanya. Semoga dengan memandang salib-Mu, kami memandang keselamatan kami. Dan kami berusaha untuk menghargai nilai-nilai kehidupan sesama yang ada di sekitar kami. Amin.
Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 April 2023. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.